Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salatu sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk terus melakukan aktivitas ibadah, sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu, yaitu kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Kali ini kita akan masuk kepada bahasan tentang kisah Isa alaihissalam, tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini adalah merupakan nabi pertama dari sejak lahirnya, adalah berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Allah itu menciptakan manusia itu ada beberapa macam ya. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah normal seperti kita, ada ayahnya, ada ibunya, maka terlahirlah kita. Ada juga manusia yang diciptakan Allah, ada ibunya tapi tidak ada ayahnya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada juga manusia diciptakan ya tanpa adanya ibu, yaitu Siti Hawa. Ada juga manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah, ini adalah sesuatu yang bagi Allah mudah, bagi Allah gampang, bagi Allah tidak ada masalah. Jadi kalau misalkan ada manusia yang menuhankan Isa gara-gara karena penciptaannya yang aneh, ada ibu tapi tidak ada ayah, harusnya sekalian aja tuhankan siapa? Nabi Adam yang tanpa ayah dan tanpa ibu. Anehan mana Pak kira-kira? Anehan Nabi Isa atau anehan Nabi Adam kira-kira? Bahkan sekarang banyak juga yang ingin mengikuti kayak Nabi Isa. Ya ada ibunya, gak ada ayah bapaknya gitu ya. Banyak sekarang juga kayak begitu kayak gitu. Jadi itu poin pertama. Nabi Isa itu termasuk Nabi yang diciptakan oleh Allah, yang disebut dengan khawariqul adah. Khawariqul adah itu di luar daripada sunnatullah. Makanya nanti mustafad itu hikmah daripada kisah Nabi Isa itu ada dalam hidup ini, namanya khawariqul adah. Khawariqul adah itu sesuatu yang terjadi di luar daripada hukum kausalitas, hukum sunnatullah, itu namanya khawariqul adah. Dan kata Profesor Abdul Karim Zaidan, khawariqul adah itu bagian daripada akidah, bagian daripada akidah. Contoh misalkan begini, Allah itu ya ketika terjadi sesuatu di luar nalar, terjadi kepada para nabi, itu kan mukjizat. Nah, mukjizat itu khawariqul adah, dan itu adalah bagian dari akidah. Seperti peristiwa Isra Mi'raj itu udah khawariqul adah. Makanya sampai sekarang pun
para saintis itu belum bisa memecahkan misteri tentang Isra Mi'raj. Kalau misteri ini Isra-nya mungkin dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, ya, dalam waktu mungkin semalam. Untuk saat ini mungkin bisa dipecahkan, ya, jarak 1250 km itu dalam waktu 15 menit mungkin bisa sampai dengan pesawat canggih supersonik, misalnya supersonik, pesawat yang seperti kecepatan suara. Tapi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha ini kan sesuatu yang sulit dicerna oleh sains. Contoh misalnya, kalau Rasulullah SAW berangkat dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dari Ba'da Isya jam 20 saja, kemudian pulang sebelum subuh jam 4 saja kita hitung. Berarti kan pergi pulang Rasulullah itu kan sekitar 8 jam. Berarti perginya 4 jam, pulangnya 4 jam. 4 jam itu Bang, kalau pakai kecepatan cahaya itu. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik misalnya. 1 menit ada 60 detik, 1 jam ada 60 menit. Kali 4 jam itu karena kata para saintis, itu Rasulullah itu baru mencapai sekitar 4.320.000.000 kilometer. 4.320.000.000 kilometer itu baru sampai kepada planet Neptunus. Yaitu belum sampai Rasulullah itu sebelum keluar dari Bima Sakti, belum sampai langit. Ya, jadi gitu. Jadi sedangkan planet terdekat gitu ya, kata para saintis itu planet terdekat itu yang bersahabat dengan bumi kita ini, yang berdekatan dengan bumi kita itu membutuhkan sekitar 4,2 tahun cahaya. Jadi artinya itu amat sangat susah dicerna oleh sains. Belum lagi misalkan terkait dengan adanya teori relativitas itu, bahwa ketika ada benda materi yang mendekati kecepatan cahaya itu kan akan mengalami kontraksi sampai ke titik nol. Nah artinya ini belum bisa dipecahkan, itu belum sampai lama. Nah jadi artinya ini adalah sesuatu yang di luar nalar. Nah yang di luar nalar itu namanya adalah khawariqul adah. Ya, sesuatu yang terjadi di luar nalar namanya khawariqul adah. Nah kepada para nabi khawariqul adah itu disebut dengan apa? Mukjizat. Nah, ada juga khawariqul adah itu terjadi kepada manusia biasa. Kalau kepada para wali namanya karomah. Nah, itu seperti terjadi kepada ibunya Nabi Isa. Karena ibunya Nabi Isa itu Siti Maryam ini nggak ada ulama yang mengatakan sebagai nabi. Ya, nggak ada ulama yang mengatakan sebagai nabi. Kalau berarti dia di bawah derajat nabi, berarti apa namanya? Wali. Tapi jangan sampai kita juga punya kesimpulan setiap sesuatu yang aneh-aneh itu langsung disimpulkan wali. Padahal sholat juga kagak, akidahnya juga bengkok gitu loh. Itu bisa jalan di atas air wali kayak Imam wali murid paling kayak gitu loh ya. Jadi ada sesuatu yang terjadi di luar daripada nalar, terjadi kepada manusia, bukan nabi, itu wali. Itu namanya karomah. Jadi Siti Maryam bisa hamil tanpa sentuhan seorang laki-laki satupun, itu karomah. Bahkan Siti Maryam itu mendapatkan makanan, ya, mendapatkan makanan buah-buahan yang tanpa ada pohonnya. Dan buah-buahan itu kata para ulama itu ada buah-buahan musim panas tapi adanya di musim dingin. Di Siti Maryam dia ada buah-buahan di musim dingin, adanya di musim panas. Jadi artinya buah-buahan itu muncul ada bukan pada musimnya. Ini harusnya diteliti oleh orang IPB kayak gini, ya. Gimana caranya buah-buahan itu terus berbuah terus walaupun bukan apa? Musim. Di durian itu terus ada walaupun bukan musim durian. Ya, gimana caranya manggis ada terus walaupun bukan musim. Jadi begitu harusnya. Jadi sehingga buah-buahan itu
para pencinta durian itu tidak nunggu setahun sekali gitu. Ini kan kadang-kadang ada pencinta durian itu ingin menikmati durian karena bukan musim durian sampai ke Medan naik pesawat gara-gara ingin apa? Makan durian doang, habis makan durian balik lagi dia ke sini gitu. Ada yang kayak begitu orang. Nah, gimana nih caranya? Siti Maryam itu mendapatkan makanan buah-buahan, itu buah-buahan itu ada di luar musimnya. Buah-buahan musim panas ada di musim dingin, begitupun sebaliknya. Makanya ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana ini? Hadza min indillah, dari sisi Allah. Nah, ini khariqul adat, tidak terjangkau oleh akal. Ini khariqul adat. Ada juga khariqul adat ini terjadi kepada manusia biasa, orang beriman. Nah, kalau terjadi kepada orang beriman, itu adalah ma'unah. Ya, misalkan kita mungkin juga banyak menemukan sesuatu yang di luar nalar kita. Ya kalau dihitung-hitung kayaknya mungkin pendapatan dan pengeluaran banyakkan pengeluarannya. Tapi kok kayaknya kita cukup aja. Nah, ini mungkin banyak ma'unahnya di situ. Makanya dalam hadis dikatakan innallaha yanzilul ma'unah ala qaddil ma'unah. Innallaha yanzilul ma'unah pakai ain yang pertama, ala qaddil ma'unah pakai hamzah yang kedua. Allah itu menurunkan bantuan kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan hambanya. Nah, ini namanya ma'unah. Nah, ini pelajaran sebetulnya dari kisah Nabi Isa ini kepada kita, bahwa dalam menjalani hidup itu tidak melulu kita hanya menempuh sunatullah, tapi juga kita juga bisa menempuh sesuatu yang di luar sunatullah. Namanya adalah inayatullah atau ma'natullah, intervensi Allah. Jadi intervensi Allah itu kadang-kadang di luar nalar terjadinya. Makanya saya pernah menyinggung, Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa terkait dengan akal ada 3 ya. Saya pernah menyinggung. 1, ada yang masuk akal karena sesuai dengan hukum akal. Yang kedua, ada yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal ini karena 2. Tidak masuk akal karena bertentangan dengan hukum akal. Tidak masuk akal karena tidak terjangkau akal. Jadi kalau globalnya kan gitu. Jadi tidak masuk akal atau masuk akal karena sesuai dengan hukum akal. Tidak masuk akal karena bertentangan dengan hukum akal. Tidak terjangkau akal. Bukan tidak masuk akal yang ketiga ini, tapi tidak terjangkau oleh akal. Seperti peristiwa apa tadi? Isra Mi'raj. Seperti lahirnya Nabi Isa, seperti buah-buahan yang muncul di mihrabnya Siti Maryam, itu tidak terjangkau akal. Jadi kita jangan terlalu mendewakan akal. Ada sesuatu. Tidak semua masalah bisa selesai dengan pikiran, tapi ada masalah bisa selesai dengan banyak jikiran. Jadi banyak jikir aja. Pikiran sudah mentok, jikir ya. Karena Nabi Yunus alaihissalam itu ketika ditelan ikan paus itu, pikirannya udah nggak nyampe, boro-boro bisa berpikir dia. Ya berada dalam 3 kegelapan, kegelapan laut, kegelapan paus, kegelapan malam, sehingga Nabi Yunus tidak bisa keluar. Pikirannya itu udah mentok. Maka Nabi Yunus dengan cara berzikir, bukan dengan cara berpikir. Apa zikir Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikir ini kan kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang berzikir dengan zikirnya Yunus kemudian dia berdoa kepada Allah, melainkan doanya pasti dijawab oleh Allah. Doanya pasti dijawab. Kenapa kira-kira zikirnya Yunus menyebabkan doa itu bisa dijawab oleh Allah? Ternyata salah satu sebab diijabahnya doa oleh Allah bagi orang yang melafazkan zikirnya Nabi Yunus, karena zikir ini mengundang para malaikat untuk melobi Allah. Keren gak coba? Jadi kalau Bapak mau mendatangkan Pak Jokowi di lobi sama Luhut bin Sarpanjaitan, datang tuh. Jadi Nabi Yunus itu dia berzikir dengan ini sehingga para malaikat melobi Allah. Dilobi sama malaikat Allah. Wahai Allah, ini zikir siapa? Ini luar biasa.
Kan begitu, Pak. Jadi kalau misalkan kita berdoa, kemudian doa kita akhirnya malaikat ikut melobi kepada Allah agar mengabulkan doa kita, kira-kira dikabulkan nggak, Pak? Kira-kira? Jadi saya ajarkan satu zikirnya Nabi Yunus ini luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi tidaklah seseorang berdoa dengan zikir ini, maka doanya pasti dijawab oleh Allah SWT. Nabi Yunus enggak menyelesaikan urusannya dengan pikiran, tapi dengan banyak zikir, bukan dengan banyak berpikir. Jadi ada sesuatu yang kadang-kadang perlu kita selesaikan dengan banyak zikir, ya, bukan banyak mikir juga. Ya walaupun mikir juga penting, tapi yang ini saya katakan ada sesuatu memang di luar nalar, seperti apa yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah ini pertama, Nabi Isa itu adalah masuk Nabi yang lahirnya saja memang sudah aneh menurut kita, tapi itu sesuatu yang mudah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, Nabi Isa itu termasuk Nabi yang diberikan kemampuan oleh Allah berdakwah, berbicara dari semenjak kecil, ya, berbicara dari semenjak kecil. Dari semenjak ayunan, dari semenjak digendong. Karena Siti Maryam itu ketika mengandung sampai melahirkan Nabi Isa, masyarakat yang ada pada saat itu menuduh Siti Maryam dengan wanita yang tidak baik, wanita bezinah, naudzubillah. Dijelaskan berkali-kali pun tidak paham. Siti Maryam sudah sampai mudah menjelaskan tidak paham. Sampai-sampai kata Siti Maryam, tunggu saja sampai bayi ini lahir. Ya, tunggu saja sampai bayi ini lahir. Nah, ketika Nabi Isa lahir, maka Siti Maryam minta kepada Nabi Isa untuk menjelaskan tentang siapa Bapak, tentang siapa Nabi Isa itu siapa. Disitulah Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Isa alaihissalam. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala inni Abdullah. Kata Nabi Isa, aku ini adalah hamba Allah. Allah telah memberikan kepadaku kitab dan menjadikanku seorang. Jadi Nabi Isa itu sudah tahu dari semenjak kecil bahwa dia itu akan menjadi seorang. Inni Abdullah. Aku ini hamba. Tapi gara-gara ribut melulu yang di belakang gak mau mendengarin, kedengarannya ini Ibnullah yang jauh. Makanya kalau lagi ngaji jangan ngobrol, Pak. Salah dengar bahaya. Orang Nabi Isa ngomong apa katanya? Ini Abdullah. Karena yang di belakang ribut melulu, kedengarannya ini Ibnullah. Jadi yang ngedengar jelas itu yang 12 orang tuh yang Hawariyun. Ini kemungkinan pertama yang di belakang ngobrol, yang kedua nundutan kayaknya. Ngantuk gitu loh. Akhirnya kedengarannya ini Ibnullah, aku ini anak Allah. Padahal Nabi Isa jelas ngomong ini aku. Coba kalau sambil nundutan, Pak, kan kadang-kadang ngaji kagak jelas. Misalkan demi Allah, dia bilang bumi Allah. Bumi Allah kedengarannya apa? Kalau wudu, salah satu rukun wudu, ya, salah satu rukun wudu, kalau kata kiai di kampung ya, salah satu rukun wudu yaitu ngumbah sirah saeutik. Ngumbah sirah saeutik. Tapi karena nundutan kadang-kadang ngumbah sirah anu leutik. Atuh batal deui ngumbah sirah anu leutik mah. Ustaz Ahmad pada tong ngajina kan kitu kadengaran aja. Rukun wudu itu salah satunya ngumbah sirah saeutik. Ngumbah sirah saeutik itu kita saeutik. Sunnahnya baru semuanya kan saeutik. Tapi karena dia ngantuk nundutan kadang-kadangnya ngumbah sirah anu leutik. Setiap wudu dikumbahan sirah anu leutik. Atuh batal deui eta mau ini enggak beres-beres wudunya kayaknya. Nah, jadi ini kedengaran sama orang belakang itu Ibnullah. Padahal Nabi Isa ngomong apa? Abdullah. Aku ini hamba Allah, tapi kedengarannya anak Allah. Salah. Kan gitu. Bahkan bukan hanya Nabi Isa yang Allah berikan kemampuan bicara dari sejak kecil. Saksi Nabi Yusuf juga sama. Allah berikan kemampuan bicara sejak kecil. Bahkan ada juga yang disebut dengan Sohibul Jurej. Sohibul Jurej juga diberikan kemampuan oleh Allah bicara sejak kecil.
Sohibul Jurej itu ya dikatakan Sohibul Jurej karena dia yang membela, menjadi saksi, menyelamatkan Jurej. Jurej itu adalah seorang hamba Allah yang taat beribadah, ahli ibadah, sampai dia punya tempat khusus dia untuk ibadah. Kalau sudah ibadah dia nggak bisa diganggu. Suatu saat ibunya manggil kepada Jurej, 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 tapi Jurej nggak nyahuk-nyahuk karena dia lagi sholat. Sholatnya sholat wajib, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah Jurej batalkan, dipanggil ibu. Tapi dia dan sholat wajib. Sampai ibunya marah, sampai keluar kata-kata dari ibunya, semoga Allah hinakan kau wahai Jurej. Ya, makanya ibu-ibu itu kepada anak gak boleh ngomong sembarangan. Ya, jangan sampai gua kutuk loh jadi batu. Sayang kalau jadi batu, mendingan jadi Fortuner gitu loh, yang tidak usah kredit kita gitu ya. Nah, akhirnya apa? Jurej itu didoain begitu sama ibunya. Ternyata akhirnya kejadian. Ada seorang perempuan tidak baik, perempuan nakal, ya PSK mungkin kalau sekarang. Dia minta kepada Bu Jurej untuk disetubuhi, karena dia tahu Jurej itu orang soleh, dia ingin punya turunan soleh. Tapi caranya kagak benar. Jurej nggak mau, ditolak. Sakit hati dia, ditolak sama Jurej. Ini repotnya perempuan itu kalau ditolak sakit hati, bahaya kadang-kadang, berbuat makar dia. Ya makanya kita jangan suka nolak perempuan kalau datang nawarin gitu ya. Nah, terus ada begitu apa? Kemudian si perempuan ini berzina dengan orang lain. Berzina dengan orang lain. Nah, ketika dia berzina dengan orang lain, dia hamil. Pas hamil dia cerita kemana-mana kalau yang menghamilnya itu siapa? Jurej. Yang menghamilnya itu Jurej. Jadi dia cerita kemana-mana, saya dihamili oleh Jurej gini-gini. Semua masyarakat akhirnya mendatangi Jurej. Bahkan mereka mencerca, bahkan mereka mau menghukum Jurej, sampai tempat ibadah Jurej pun dibakar. Dibakar tempat ibadah Jurej. Nggak ada lagi yang bisa menjadi saksi. Semuanya menyalahkan Jurej. Sampai Jurej sholat. Kata Jurej, tunggu, ya, tidak ada lagi yang bisa bersaksi atas kebenaranku. Tunggu saja sampai bayi ini terlahir. Jurej sholat minta kepada Allah Subhanahu. Pas bayinya terlahir, Jurej tanya, wahai bayi, wahai anak, siapa papa kamu? Cerita bahwa kamu sebulan dan bukanlah Jurej. Disitulah Jurej selamat. Itulah termasuk bayi yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bicara. Jadi bagi Allah itu Pak, nggak ada sesuatu yang tidak mungkin, nggak ada sesuatu yang mustahil. Ya, ini yang disebut dengan khariqul ada. Nah, yang ketiga, Nabi Isa ini adalah termasuk Nabi yang dijadikan hujjah oleh Allah di hadapan manusia, ya, orang-orang yang miskin ketika malas beribadah. Itu di dalam kitabnya Imam Nawawi, Nasoihul Ibad itu ada hadis namanya innallaha yahtaju bi arba'atil anfus ila arba'atil ajnas. Sesungguhnya Allah itu berhujjah kepada 4 golongan manusia dengan 4 jenis manusia. Siapa mereka? Pertama, Allah berhujjah kepada orang kaya, penguasa dengan Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada penguasa, ada orang kaya Pak, malas ibadah, tidak mau ibadah, alasannya dia hartanya banyak, kekuasaannya luas, sehingga dia tidak sempat ngaji, tidak sempat ke masjid, maka Allah berhujjah dengan Nabi Sulaiman. Inna abdi Sulaiman, aku punya hamba namanya Sulaiman. Dia adalah merupakan manusia yang paling kaya dan kekuasaannya paling luas. Akan tetapi Sulaiman itu tidak pernah meninggalkan ibadah sedikit. Makanya dikatakan Sulaiman itu dalam Quran innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Sulaiman itu orang yang amat sangat taat kepada. Kata Abdul Karim Saidan dalam kitab ini, salah satu rahasia kesuksesan Nabi Sulaiman di dalam mengelola, di dalam memimpin rakyatnya yang bukan hanya dari jenis manusia adalah Nabi Sulaiman selalu berkomunikasi dengan Allah. Awwab.
Karena Nabi Sulaiman yakin nggak ada yang bisa mempersatukan apalagi makhluk yang berbeda, jin dan manusia, binatang, kecuali Allah. Jadi kata Abdul Karim Zaidan, salah satu rahasia kesuksesan Sulaiman di dalam membangun peradaban masyarakat Sulaiman itu adalah innahu awwab. Di samping memang punya kecerdasan yang luar biasa, tapi awwab. Awwab itu selalu berkomunikasi dengan Allah. Makanya sebetulnya pemimpin itu semakin tinggi jabatan kita, maka atasan kita harus kepada Allah. Karena ketika kita berada di posisi paling tinggi itu, Pak, nggak ada lagi yang nyuruh kita, nggak ada lagi yang nasihatin kita, nggak ada lagi yang bisa mengontrol kita. Nah, kecuali yang bisa mengontrolnya hanya Allah. Pimpinan perusahaan misalkan, dia seorang pimpinan perusahaan, dia pertanggungjawabannya harus kepada Allah. Karena kalau semua di perusahaan bawahan dia, nggak ada yang bisa nasihatin dia. Pimpinan itu begitu sebetulnya. Jadi semakin tinggi posisi dia, kedekatan dengan Allah harus semakin apa? Karena kalau semakin dia takut kepada Allah, disitulah nanti on the track dia di dalam memimpin. Tapi kalau nggak begitu kan repot. Kalau nggak begitu repot. Jadi pertanggungjawaban seorang bisnismen, pertanggungjawaban seorang bos, pertanggungjawaban seorang presiden, itu dia harus dekat dengan Allah. Karena kalau misalkan tidak begitu, ya siapa sih aja? Semuanya kan pertama di bawah dia. Kalau yang namanya di bawah dia, pokoknya terserah dia. Kalau sudah terserah dia, nanti kan gimana? Itulah dalam agama kita, kenapa calon pemimpin itu harus orang beriman, yang takut kepada siapa? Kepada Allah. Karena nggak ada yang kontrol lagi. Ya tidak ada yang kontrol lagi. Dia punya segala-galanya. Uang punya, kekuasaan punya, militer punya siapa yang mengontrol dia? Kalau dia tidak beriman kepada Allah. Makanya seorang pemimpin, seorang pengusaha, seorang pertanggungjawaban dia harusnya kepada Allah. Kalau tidak begitu dia nanti segala macam dilakukan. Ya, bisnismen misalnya, seorang pengusaha, dia gampang misalkan supaya jualannya ini laku, untungnya gede, tapi modalnya kecil, pakai bahan yang tidak dibenarkan. Bahan yang tidak dibenarkan hanya merusak orang. Yang namanya merusak orang, konsumen nggak tahu itu ada bahan apa. Konsumen nggak tahu seperti, tapi dia tahu karena dia tidak punya pertanggungjawaban kepada Allah, dia lakukan itu kan seperti itu sebetulnya. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu salah satu rahasia kesuksesannya adalah innahu awwab. Kaya luar biasa. Dan Nabi Sulaiman berpuasa sangat luar biasa. Dan zaman Nabi Sulaiman, jin itu takluk kepada manusia. Takluk gitu. Nah, yang kedua, Allah berhujah dengan siapa? Berhujah kepada para buruh, para budak itu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau ada buruh, ya ada budak yang dia tidak bisa ibadah kepada Allah karena kerja, maka Allah berhujah dengan Nabi Yusuf. Sesungguhnya aku punya hamba namanya Yusuf, di bawah kekuasaan Raja Mesir, tapi Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadah. Allah pun berhujah yang ketiga dengan orang sakit, dengan Nabi Ayub alaihissalam. Kepada orang sakit, kenapa jarang ke masjid, kenapa jarang ngaji, kenapa nggak jamaah, sakit apa, pilek gitu. Ya, sakit pilek. Aku punya hamba namanya Ayub, sakitnya parah. Ya, dengan sakit yang sangat parah, maradon syadidan, walam yatrukil ibadah, tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Dan dengan orang miskin, dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu paling tidak ya. Kalau cerita kronologis tentang Nabi Isa ini amat sangat panjang ya. Dari mulai Siti Maryam, dan karena kita adalah kajian yang mustafad, itu hanya sepintas saja terkait dengan, dan itu bisa dibaca lah ya tentang kronologisnya seperti apa. Nah, ma yustafadu min qissati Isa alaihi salam lidakwati wa du'ati. Kira-kira hikmah apa sih yang ada di balik kisah Nabi Isa ini bagi para dai, bagi dakwah kita dalam konteks saat ini? Pertama saya katakan tadi, al-mustafad fi ma yata'allaqu bil aqidatil islamiyah ya. Tadi sudah saya jelaskan mima'anil aqidatil islamiyah di al-iman bi thubutil mu'jizati lil anbiya'i wal karamati lil awliya'i wal khawariqi allati yasa'allahu ihdajah. Jadi hikmah yang pertama, dan ini bagian daripada makna akidah Islam, yaitu tadi iman terhadap mukjizat yang ditentukan oleh Allah, iman terhadap sesuatu karomah terhadap para wali Allah, iman terhadap sesuatu yang menjadi
sesuatu itu terjadi di luar daripada sunatullah. Ini tadi saya jelaskan sepintas ya. Jadi sesuatu yang terjadi di dunia ini Pak, satu ada yang disebut namanya sunatullah. Apa sunatullah? Sunatullah itu adalah kebiasaan Allah, hukum Allah yang ada di alam semesta. Jadi bukan hukum alam. Kita kan biasa menerjemahkan sunatullah itu dengan apa? Natural law. Hukum apa? Hukum alam. Seolah-olah alam itu punya apa? Punya hukum. Padahal nggak ada istilah dalam sunatullah itu, bahasa alamnya nggak ada. Sunatullah. Sunnah itu apa artinya sunnah? Sunnah itu apa? Kebiasaan Allah. Sunatullah berarti kebiasaan Allah. Apa maksudnya? Hukum-hukum Allah yang terjadi di alam semesta. Karena dia terjadi terus menerus. Kalau misalkan sesuatu di atas jatuh ke bawah, yang namanya tempat sesuatu jatuh dari yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, karena terjadi berulang-ulang, karena terus menerus, disimpulkan itu namanya hukum alam. Disimpulkan. Nah, gimana kalau misalkan itu ternyata bukan dari atas ke bawah, dari bawah malah ke atas, atau enggak turun ke bawah? Apakah itu disebut dengan sunatullah? Seperti misalkan di sana dan sebagainya. Kan ada juga kejadian seperti itu. Jadi karena dia biasa terjadi terus menerus dan berulang-ulang, kemudian manusia simpulkan itu namanya hukum. Padahal itu adalah hukum Allah yang ada di alam. Makanya kadang-kadang orang barat yang tidak meyakini tentang adanya khawariqul adat, ketika ada sesuatu yang di luar daripada hukum sunatullah tadi, hukum alam tadi, kata mereka, sehingga mereka mengatakan itu mustahil. Makanya mereka akhirnya apa? Tidak sedikit yang ingin. Satu sisi memang mukjizat perlu dibumikan, tapi di sisi lain mereka ingin, mukjizat itu yang namanya tongkat membelah laut itu dulu bukan tongkat membelah laut. Bisa jadi itu Nabi Musa membuat jembatan. Jadi nggak percaya kalau tongkat itu bisa apa? Karena memang sudah di luar daripada sunatullah. Nah akhirnya begitu, akhirnya mereka menafikan terkait dengan apa mukjizat itu. Jadi begitu Pak, itu namanya sunatullah. Nah di balik sunatullah itu, kata para ulama ada yang disebut dengan ma'iyatullah atau inayatullah. Istilahnya dua, bisa ma'iyatullah, bisa inayatullah. Inayah itu artinya bantuan. Ma'iyah itu kebersamaan Allah. Ma'a dari kata ma'a. Nah kebersamaan Allah itu juga namanya bantuan Allah, pertolongan Allah. Ada ma'iyatullah. Nah ma'iyatullah terjadi. Ada orang yang sakit berobat dia sembuh, ada yang sakit sedekah dia sembuh gitu. Tidak berobat dia sembuh. Ada juga yang sakit berobat kagak sembuh-sembuh gitu. Ada kayak begitu. Kalau misalkan kita lapar makan kenyang, ada juga yang dia lapar zikir kenyang gitu loh. Berarti itu namanya apa? Ma'iyatullah. Nah, bisa nggak kita harus sampai begitu? Ya, Abdullah zikir udah nggak makan kok, awet nggak usah beli beras lagi mahal ya gitu ya. Ada gitu, itu namanya ma'iyatullah. Nah orang-orang dulu bisa mendapatkan itu. Makanya di dalam kitab Ummul Barohin itu adalah karya Imam As-Sanusi. Ya, karya Imam Sanusi. Itu bagus tuh ya, bagaimana logika. Kata Imam Sanusi begitu, kata Imam Sanusi. Salah orang kalau mengatakan orang beriman itu, beragama itu tidak menggunakan logika, tidak menggunakan rasional. Ya, kata Imam Sanusi masalah. Justru orang yang paling rasional itu adalah orang Islam. Ya, agama yang paling rasional itu agama Islam. Salah satunya Imam Sanusi mengatakan begini, kalau bagi dia kan ilmu itu kan tingkatan tertingginya keyakinan, dari zon, dari syak, kemudian akhirnya yakin. Nah, tingkatan ilmu tertinggi itu, kalau misalkan dia rasionalisme, empirisme, keyakinan. Tingkatan ilmu tertinggi itu keyakinan. Jadi kalau orang berada di dalam keyakinan, Pak, dia sudah berada di dalam tingkatan ilmu tertinggi. Karena keyakinan itu sudah tidak lagi di luar daripada rasionalisme, empirisme, dia keyakinan. Makanya disebut dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi kalau misalkan bangsa kita saat mau merdeka tidak punya keyakinan, Pak, bahwa kita bisa merdeka, bisa melawan penjajah, itu kita nggak bakalan
merdeka. Kalau tidak punya apa? Keyakinan. Makanya Nabi mengatakan, sesuatu yang paling aku khawatirkan terjadi kepada umatku itu apa? Dikul yakin. Lemahnya apa? Keyakinan. Bayangkan ketika kita dijajah, Belanda itu kan masalah badannya gede-gede, steril, ya sepatunya pakai sepatu abri yang sekarang apa namanya sepatu abri? Hah? Ya sepatu itulah ya bukan ya. Terus yang kedua senjatanya apa? Canggih-canggih. Orang-orangnya terlatih. Orang kita nggak ada yang terlatih. Boro-boro pakai seragam. Dia pakai sepatunya keren, kita pakai cekerman gitu. Ya, nyekermen gitu loh ya, nggak pakai sepatu. Dia pakai AK-16 mungkin kita pakai bambu runcing misalnya. Jenderalnya pakai tank anti peluru, kitanya ditandu misalnya. Jadi secara apa? Secara ini perang nggak mungkin kita bisa menang gitu. Tapi karena punya keyakinan bahwa kemenangan itu adalah pertolongan Allah. Jenderal Sudirman memimpin pasukannya dengan penuh keyakinan. Begitupun dengan pasukan-pasukan yang lain, kita bisa menang. Makanya dalam pembukaan undang-undang apa? Kemenangan kita, kemerdekaan kita bukan atas hebatnya tentara kita, tapi atas berkat rahmat Allah. Ini keyakinan. Jadi kita harus punya keyakinan, Pak. Ketika sesuatu itu mentok semuanya, maka harus punya keyakinan. Nah itu satu. Yang kedua, ada mujadalatis subah. Bahwa kisah Nabi Isa ini adalah tentang ada mujadalah as-subah. Tinggalkan perdebatan dengan orang bodoh. Jadi Siti Maryam itu ngomong kayak begini, udah capek menjelaskan kepada masyarakat Bani Israel bahwa dirinya itu hamil karena kekuasaan Allah dengan berbagai macam dalil dan argumentasi. Kemudian Siti Maryam capek, dia ngomong begini, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Kata Siti Maryam, aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Caranya falan ukallimal yawma insiya, aku nggak mau bicara kepada manusia. Malas aku cerita juga, udah tunggu aja nanti kelahiran putraku, biarkan putraku. Capek berdebat dengan siapa? Orang bodoh. Ada mujadalah as-subah. Tinggalkan perdebatan dengan orang bodoh. Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, majadaltu aliman illa ghalabtuhu wa majadaltu jahilan illa ghalabatni. Kata Imam Syafi'i begitu. Tidaklah aku berdebat dengan orang pintar, orang berilmu, melainkan aku pasti menang. Tapi tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh, melainkan aku pasti kalah. Jadi kalau ingin mengalahkan Imam Syafi'i, jadi orang bodoh. Karena orang bodoh itu dalilnya pokoknya. Nah, kalau udah pokoknya Pak, minum pil tidur tuh. Tidurnya pokoknya kita udah gitu ya. Pokoknya dia itu begitu pokoknya. Jadi Siti Maryam tinggalkan itu. Makanya hikmah yang diambil oleh Abdul Karim Zaidan ada memujadah. Ya, kenapa sebabnya Imam Syafi'i kalah dengan orang bodoh dan dia menang terus dengan orang pintar? Karena orang bodoh itu tidak tahu kaidah ilmu. Nggak tahu dia kaidah ilmu. Kita kan kalau misalkan berdebat, makanya kalau berdebat Pak, hindari berdebat itu di atas kuda Pak, di atas delman. Hindari berdebat di atas apa? Di atas delman. Nanti debatnya debat apa? Nah itu debat kusir itu awalnya ada orang berdebat di atas delman, kayak begitu aja. Ya akibat dia berdebat di atas delman gitu kan, nah itu mutar-mutar akhirnya debat apa? Debat kusir. Makanya hindari berdebat di atas delman gitu, di atas kuda. Nanti debatnya debat kusir namanya. Jadi kenapa? Karena dia tidak tahu kaidah ilmu. Salah satu perkataan Imam Syafi'i yang ketika berdiskusi dengan orang berilmu, salah satunya kenapa? Idza shahal hadis bahwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, maka dia adalah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Tapi kan itu dikutip di ujungnya doang sama orang. Seolah-olah Imam Syafi'i itu tidak tahu hadis apa? Tidak tahu hadis sahih. Perkataan Imam Syafi'i itu dikutip oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi di dalam kitabnya Majmu'us Syarah Muhadzab di jilid yang pertama. Dan juga Imam Subki. Jadi kalau ingin tahu kronologis ya sejarah sampai muncul ungkapan Imam Syafi'i idza shahal hadis fahuwa mazhabi, apabila hadis itu sahih maka dialah mazhabku. Satu baca Majmu'us Syarah Muhadzab Imam Nawawi ya jilid pertama. Yang kedua Imam Subki. Jadi saat itu Imam Syafi'i sedang bicara di hadapan siapa? Ya,
dengan siapa, dan kronologisnya seperti apa. Kalau nggak salah dia sedang berdiskusi dengan Ibnu Hazm kalau nggak salah. Ya. Jadi saat itu dia sedang berbicara tentang satu masalah. Nah, lawan bicaranya itu sama-sama orang ahli hadis, orang alim. Kemudian dia mengungkapkan tentang banyak hadis. Imam Syafi'i juga sama. Karena dia tidak mau mengalah mentok sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Idza shahal hadis bahwa baca." Kalau ada hadis yang sahih terkait ini, atau ada hadis yang lebih sahih yang aku bawakan dari hadis yang kubawakan, maka itu mazhabku. Aku ini bukan tidak percaya. Aku itu adalah merupakan orang yang mengedepankan hadis. Makanya Imam Syafi'i juga kan nasirus sunnah. Dia adalah merupakan pembela sunnah. Sehingga dikatakan kalau hadis itu sahih, dia mazhabku. Bukan Imam Syafi'i tidak tahu hadis sahih. Kata Ibnu Rus kan Imam Syafi'i itu hafal, paham 500.000 hadis terkait dengan hukum. Kata Ibnu Rus, dikutip oleh Profesor Mukri Aji gitu ya. Dan begitu, dia hafal bahkan paham 500.000 hadis terkait dengan masalah hukum. Jadi perkataan Imam Syafi'i kadang-kadang selalu dikutip ujungnya doang. Imam Syafi'i saja kalau ada hadisnya sahih, maka dia ikut kepada hadis sahih. Seolah-olah Imam Syafi'i tidak paham hadis sahih. Makanya Imam Syafi'i itu kalau berdebat dengan orang pintar, dengan orang berilmu, pasti dia menang. Tapi kalau dia berdebat dengan orang-orang yang bodoh, dia pasti kalah. Kenapa? Orang bodoh tidak tahu kaidah-kaidah apa? Kaidah ilmu. Ilmu itu ada kaidahnya. Bahasa kitanya ada teorinya. Ya, kalau kita belajar filsafat ilmu itu kan begitu. Ada yang disebut dengan ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, salah satu teori ilmu itu adalah epistemologi. Ada teori ilmu Islam, ya, ada teori ilmu Barat. Jadi ada sesuatu yang disepakati dalam dunia keilmuan, apa yang disebut dengan definisi ilmu, kan begitu. Ada yang disepakati definisi ilmu, hakikat ilmu, teori ilmu. Nah, kalau misalkan kita tidak sepakat dari situnya, ya nanti namanya debatnya debat kusir tadi. Ya, misalkan kita mau memperdebatkan sesuatu. Pertama kita mulai dari apa? Sepakati dulu. Kita definisi sesuatu yang kita perdebatkan itu apa. Dasar hukumnya misalkan apa. Kan begitu. Teori ilmunya apa. Kalau kita tidak pakai itu nanti aja kemana-mana. Ngalor ngidul nantinya. Sehingga kagak jelas. Yang ada ribut aja kadang-kadang. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, hikmahnya apa? Al-akhdhu bil asbab. Jadi walaupun tadi ada sesuatu yang di luar daripada sebab, Pak, tetap Nabi Siti Maryam itu dia tetap menempuh jalan sebab. Al-akhdhu bil asbab. Dia mengambil sebab. Jadi kita juga sama dalam hidup ini, walaupun memang ada sesuatu di luar sebab, tapi tetap sebab itu harus ditempuh. Nah, sebab ini sunatullah. Sunatullah ini berlaku umum, Pak. Jadi kalau terkait dengan sunatullah, Pak, nggak ada hubungannya orang itu ahli ibadah, tidak ada ibadah. Kalau misalkan dia cerdas, dia ulet, pekerja keras, terus menerus, dia dapat tuh hasil sunatullah. Jadi jangan heran kalau ada orang kafir dunianya banyak, karena dia menempuh sunatullah gitu. Ada orang yang mungkin rajin ibadah, tapi kok rumahnya misalkan sempit, terus orangnya susah. Kenapa? Dia orangnya malas. Karena sunatullah itu berlaku umum, sebetulnya. Berlaku umum. Sunatullah itu tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku. Itu sunatullah. Ya, dimana dia kalau dia cerdas, kalau dia ulet, kalau dia pekerja keras, kalau dia rajin, kalau dia disiplin, dia pasti apa? Sukses. Itu sunatullah namanya. Tapi dia sukses belum tentu berkah. Nah, gitu loh. Jadi makanya dalam agama kita kalau kata orang tua dulu namanya harus usaha itu dibarengi usoli gitu. Usaha dibarengi dengan usoli supaya apa? Berkah. Jadi bukan seberapa besar hasil usaha kita, tapi seberapa berkah hasil usaha kita. Nah, itu kan dalam Islam itu begitu. Bukan seberapa besarnya, tapi seberapa banyak berkah. Karena kalau sudah berkah itu kalah semuanya. Nah, berkah itu tidak ada di dalam ilmu matematika. Nggak ada berkah. Susah. Dia hanya ada di dalam ilmu metafisika. Itu berkah nggak? Matematika nggak terjangkau berkah itu seperti apa. Tapi kalau berkah itu, Pak, mendatangkan kebaikan.
tenang. Berkah itu artinya 5 kan. An-nama'u, tumbuh berkembang. Thubutul khair, tetapnya kebaikan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jalbul khair, mendatangkan kebaikan. As-sa'adah, menenangkan dan membahagiakan. Itu arti berkah. Tumbuh berkembang, menetapkan dalam kebaikan, menambah kebaikan, mengundang kebaikan, menenangkan dan membahagiakan. As-sa'adah, itu definisi berkah 5 itu namanya. Tumbuh berkembang. Yang kedua apa? Tetapnya kebaikan, thubutul khair. Yang ketiga, ziyadatul khair atau kasratul khair, bertambahnya kebaikan. Yang keempat, jalbul khair, menarik, mengundang kebaikan. Yang kelima, as-sa'adah, menenteramkan, menenangkan, membahagiakan. Itu berkah. Jadi parameter kita, apakah ilmu kita, harta kita berkah atau tidak, lihat aja definisi ini. Definisi bahasanya. Itu ada nggak? Kalau misalkan itu ada, berarti berkah. Itu berkah seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu bukan semata-mata banyaknya kalau dalam agama kita, tapi seberapa berkahnya. Karena banyak juga kalau nggak berkah kan begitu. Yang saya jelaskan di rumah semuanya ada, namanya one stop shopping. One stop shopping KB ya di imam. Ya, semua ada makanan. Tapi Pak jangan doang. Arek ngopi Pak jangan, nanti mah. Yang digoreng-goreng Pak jangan, nanti kolesterol. Mau teh manis Pak jangan, nanti. Yang asin-asin Pak jangan, nanti. Mau tidur di kasur yang empuk Pak jangan, nanti saraf. Pokoknya KB Pak jangan. Semuanya Pak jangan dan bujangan. Jadi one stop shopping tapi pajangan dan bujangan semuanya. Ayam ngopi cek pamajikan Pak jangan, nanti mah kambuh Pak. Mau teh manis Pak jangan, diabetes nanti. Yang asin-asin Pak jangan, darah tinggi. Kacang-kacangan Pak jangan, asam urat. Aduh kabeh Pak jangan. Stres apa kira-kira Pak? Stres. Duit miliaran, di rumah segala banyak ada, tapi pajangan. Terus kalau begitu yang boleh apa? Yang Pak boleh apa tuh mah? Nanti mama bikinin bubur disaring nggak pakai rasa. Ya tahu ya semoga nama itu. Jadi yang penting hidup itu berkahnya Pak. Berkahnya. Nah, jadi sunatullah tetap harus ditempuh. Sunatullah tetap harus ditempuh. Nah, Siti Maria ketika mengandung itu dikatakan dalam Al-Quran wa huzzi ilaiki bi jiz'in nahlah sakit alaiki rotoban janinya. Dia ketika mengandung hamil besar, Siti Maryam itu gimana caranya supaya janinnya bagus, baiknya sehat, kuat. Allah perintahkan goyang-goyangkan tuh pohon kurma. Bayangkan ibu-ibu Pak lagi hamil bisa menggoyangkan pohon kurma. Sedangkan kurma itu kan pohon yang kekar sampai berjatuhanlah rotoban janinya. Ya, rotoban itu pohon-pohon kurma muda tapi udah matang jadinya. Nah ini kata para ulama salah satu makanan yang baik bagi wanita hamil itu adalah rutob. Apa rutob? Kurma basah tapi sudah matang. Itu makanan baik bagi wanita yang sedang mengandung. Dan termasuk Siti Maryam juga ketika mau melahirkan pun begitu. Dia pegang kurma sekencang-kencang. Makanya Siti Maryam ketika mau melahirkan bukan dia terlentang, ya bukan terlentang, ternyata dia seperti setengah jongkok. Ini kan katanya lagi dikaji sama para yang mendalami Tibun Nabawi, gimana cara melahirkan ala Siti Maryam tanpa memerlukan bantuan dari bidan gitu dokter. Ternyata begitu. Nah ini ditempuh dia sunatullahnya, harus ditempuh. Jadi sama kita juga dalam hidup itu, di samping kita mengharapkan ma'iyatullah, inayatullah, tapi kita harus tetap menempuh sunatullah. Udah masuk ini? Hah? Ya kalau gitu lanjutin dulu ya. Robian yang keempat adalah al-ibtiad anil gului fiddin. Nah, yang keempat ini adalah al-ibtian anil gului fiddin. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Kisah dari Nabi Isa ini adalah kita diperintahkan untuk menjauhi berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi berlebih-lebihan dalam beragama. Al-ibtian anil gului fiddin.
Jadi yang namanya berlebih-lebihan Pak, itu dalam hal yang baik pun mungkin tidak boleh. Nabi Isa ini kan, umatnya ini kan berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi Isa sampai mengkultuskan. Bukan mencintai, yang mengkultuskan. Beda kultus, beda cinta. Bedanya tipis, beda tipis ya. Kalau kultus itu sampai merubah manusia menjadi Tuhan, itu namanya mengkultuskan. Kalau mencintai seperti yang dilakukan para sahabat Nabi dan umat Nabi, secinta-cintanya para sahabat terhadap Nabi, tidak ada satupun sahabat yang sampai menuhankan Nabi. Nggak ada. Nah, itulah saya pernah mengatakan, salah satu gelar Nabi Muhammad itu dibandingkan Nabi yang lain itu berbeda. Kalau yang lain alaihi salam, kalau Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa makna sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ini adalah merupakan. Jadi hebatnya Rasulullah itu Pak, hebatnya Rasulullah. Allah satu memberikan nama kepada Rasulullah Muhammad itu sebagai bentuk proteksi terhadap bulian, cacian, hinaan umatnya. Nah, memberikan gelar sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk proteksi agar tidak ada satupun umatnya yang sampai menuhankan Nabi Muhammad. Makanya dari dulu sampai sekarang nggak ada satu umat Rasulullah, nggak ada satupun umat Rasul yang sampai menuhankan Nabi Muhammad. Dan selama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan pernah sampai menuhankan Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam apa artinya? Sallallahu, semoga Allah merahmati ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam. Artinya kita berdoa kepada Allah agar memberikan salawat rahmatnya kepada siapa? Nah, jadi kita tidak pernah menuhankan Nabi. Jadi kata sallallahu alaihi wasallam proteksi Allah agar nabinya tidak pernah dipertuhankan. Dan sampai detik ini tidak ada yang mempertuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beda dengan mengkultuskan. Jadi kalau mengkultuskan sampai berpindah dari derajat manusia sampai dituhankan. Itu salah satu gelar yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jadi dari namanya Muhammad saja, satu Allah proteksi Rasulullah dari cercaan orang-orang yang mau mencerca. Karena setiap nabi pasti akan dicerca. Setiap nabi akan menghadapi kaum yang juga menentangnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk proteksi Allah. Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah setelah siapa? Setelah Nabi Isa yang pernah dipertuhankan oleh umatnya. Jadi karena Nabi diutus oleh Allah setelah Nabi yang pernah dipertuhankan umatnya, sehingga proteksi Allah dan juga proteksi Nabi agar umatnya tidak mempertuhankannya, itu sangat luar biasa. Makanya Nabi itu di dalam Syama'il Muhammadiyah itu, karya Imam Tirmizi apa? Banyak menjelaskan tentang bagaimana Rasul cara makan. Jadi Rasul menampakkan tentang nilai-nilai kemanusiaannya, bukan untuk menghinakan Rasul, justru Rasul untuk menegaskan kalau aku adalah manusia. Tapi Rasulullah bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Jangan disamakan Rasulullah manusia biasa. Manusia biasa di mana? Masa ada manusia biasa sampai mi'raj ke Sidratul Muntaha? Masa manusia biasa ya sampai kalau ibadah itu luar biasa? Nggak ada manusia biasa seperti Nabi. Nabi itu manusia luar biasa. Ya, adapun kata-kata inni basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kalian, itu adalah basyar, bukan insannya. Artinya biologisnya seperti kalian. Ya, bisa dilihat, bisa diraba. Jadi ini basyarum mislukum itu adalah makna biologis. Bahwa Nabi itu seperti kita. Nabi makan, Nabi minum, Nabi jalan, Nabi nikah, Nabi tidur. Itu basyarnya. Basyar mislukum. Tapi yuha, tapi Nabi berbeda. Karena batu juga kan beda-beda. Tidak semua batu sama. Ada batu akik dengan batu koral kan beda. Batu seprit dengan batu alik juga beda. Batu mutiara juga beda. Namanya tetap apa? Batu. Nah mungkin kita dengan Nabi seperti batu lempung dan batu mutiara. Begitulah mungkin. Istilahnya batu, tapi kita batu lempung. Itu bisa dipakai nggak bangun-bangunan itu. Tapi kalau Nabi batu mutiara. Ya kalau sisi biologis beda dikit lah. Kita dengan Nabi dikit makan, kita dikit-dikit makan gitu ya.
Nabi dikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Nabi dikit ngantuknya, kita dikit-dikit. Nah, itu paling secara biologis bedanya beda dikit gitu ya kita dengan Nabi. Nah, jadi nggak boleh ibtihan, nggak boleh gulu, tasaddud di dalam masalah agama. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan dalam sisi agama. Ya, sampai ada 3 orang datang kepada Nabi. Ceritanya dia ingin dikatakan orang yang paling takwa. Yang satu bilang, ya Rasul, saya tidak mau tidur, mau sholat terus menerus. Yang satu lagi, Rasul, saya tidak mau berbuka, saya mau puasa terus menerus, biar jadi orang yang paling takwa. Yang satu lagi, ya Rasul, aku nggak mau nikah, aku mau ngebujang terus menerus, aku mau menjadi jomblo fisabilillah gitu. Karena kadang-kadang kalau nikah ngeganggu, kesiangan itu gara-gara istri juga kadang-kadang. Pokoknya aku nggak mau nikah, mau ibadah, mau ngejomblo terus-terusan, nggak mau nikah. Kata Rasul, siapakah manusia yang paling takwa di antara kalian? Engkau ya Rasul. Yang paling dekat dengan Allah siapa? Engkau ya Rasul. Terus kamu lihat aku gimana? Aku tidur, aku bangun, sholat. Aku puasa, aku berbuka. Bahkan aku pun menikahi beberapa orang istri. Yang cukup berlebihan. Untung Rasul nggak gede, buat teke juga loh kan gitu. Untung Rasul nggak gede adat gitu ya. Artinya dia mungkin ingin dipuji Rasul, ternyata dia disalahkan oleh Rasul. Karena di kulli syai'in hakun, setiap sesuatu itu ada haknya. Mata kita ada hak, mulut kita ada hak, semuanya punya hak. Dan agama kita tidak mau kita itu gara-gara kita menyembah Allah kemudian kita menyiksa diri sendiri. Makanya dalam Islam tidak ada istilah kerahiban. Nggak ada istilah tapa sampai nggak makan bertahun-tahun, ya puasa wisol, nggak ada dalam Islam. Berpuasa wisol, berendam di 7 pancuran, selesai berendam rematik, gitu. Nggak ada dalam Islam itu, nggak ada yang sampai menyulitkan diri sampai menyiksa diri, nggak ada dalam agama kita. Nah ini namanya gulu, berlebihan di dalam beragama. Jadi kita biasa dalam beragama. Ya kalau dalam bahasa Islamnya namanya wasatiyah. Ya, Islam itu dikatakan ummatan wasato karena menghadapi 2 titik ekstrim, 2 kubu ekstrim, Yahudi dan Nasrani. Kemudian Islam menjadi pertengahan di antara 2 ekstrim itu. Jadi kita itu pertengahan, moderat kalau dalam bahasa sekarang. Cuma moderat itu sudah dibajak. Seolah-olah moderat itu adalah lawan daripada fundamentalis. Dibajak sekarang istilah moderat. Padahal moderat itu adalah wasatot itu. Wasatot itu pertengahan, maksudnya adil, tidak berlebih-lebihan. Jadi kita harus menjadi Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat. Moderat itu tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Kalau kata Dr. Muhammad Imaroh, ya, kenapa muncul definisi ataupun gerakan Islam moderat? Ini Dr. Imaroh ya, bukan moderat dalam pengertian Yakut gitu ya, Menteri Agama kita bukan. Karena ada saat itu ada Islam liberalisme yang terlalu bebas, permisif, serba boleh. Ada Islam yang ortodok, ya, yang kolot, yang konservatif, ya. Ada juga orang yang sudah mencampurkan Islam dengan budaya, sinkritisme, yang dikenal dengan TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Maka Muhammad Imaroh memunculkan Islam yang benar, namanya Islam wasatiyah. Sama seperti halnya Abu Hasan Al-Asy'ari mengeluarkan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena saat itu ada Islam Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Islam yang seperti Rasulullah itu seperti apa? Dimunculkanlah gerakan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Supaya umat ini tidak bingung, maka dimunculkan gerakan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah di abad sekarang ada konservatif, ada liberal, ada sinkritis, maka dimunculkanlah Islam wasatiyah. Itu sebetulnya seperti itu. Jadi adanya istilah gerakan-gerakan itu memang dilihat dari zamannya. Zamannya seperti apa? Nah, jadi muncul akhirnya gerakan itu untuk memberikan jawaban terhadap kebingungan umat. Jadi Islam yang seperti apa sih?
Karena kalau misalkan kayak Islam saja ya, semuanya kita Islam. Ahmadiyah ngakunya Islam juga, ya. Gitu. Islam Jamaah ngakunya Islam juga. NII ngakunya Islam juga. Nah, Islam yang seperti apa sih? Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka dimunculkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dulu saat itu begitu. Supaya kita tidak dulu. Terakhir, sadisan min ni'amillahil a'wan arada. Bagian daripada pertolongan Allah atau nikmat Allah adalah pertolongannya di dalam berdakwah. Makanya kita di dalam berdakwah, di dalam menjalani hidup, inilah kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah memberikan pertolongan kepada kita, insya Allah tidak ada lagi yang bisa memberikan madarat kepada kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian, mengokohkan kedudukan kalian di muka bumi. Menolong Allah, menolong agama Allah, ini kiasan, ya. Jangan dipahami tekstual. Karena orang liberal memahaminya tekstualis. Kok Allah ditolong sih? Kok Allah ditolong? Emang ini umat Islam ini penghinaan terhadap Tuhannya nih. Seolah-olah Tuhannya lemah, Tuhannya butuh pertolongan. Bukan begitu. Kan kadang-kadang ada. Kenapa sih umat Islam kalau misalkan agamanya tolong Allah, tolong agama Allah. Emang Allahnya lemah? Emang Allahnya gak berdaya? Bukannya dia Tuhan semesta? Jawaban terhadap orang yang kayak begitu jangan terlalu serius, Pak. Jawab. Karena orang liberal, orang sekuler, dia kalau ngomong kan juga gak pakai otak. Jawabannya gini aja, Pak. Ya, sekarang gini, kamu punya istri kamu itu jago bela diri dunia. Pokoknya dia jago bela diri dunia, juara bela diri. Cimande, Cikalong, Cijahe, pokoknya dia menguasai pokoknya namanya gitu. Jago lah pokoknya. Udah gak ada yang mengalahkan. Nah, suatu saat ya kamu dengan istri kamu jalan ngopi di kafe. Pas ketika kamu ngopi di kafe, ada preman yang ngegoda istri kamu. 4 preman. Ya premannya jangkis, jangkung kurus tipis. Akhirnya ente ngopi, santai-santai ngopi. Istri kamu digodain 4 preman itu. Nah, kamu nggak belain dengan alasan apa? Istri gua kan jago silat, jago bela di Cimande, Cikalong, Cijahe dikuasai kan ya. Diamin aja gitu. Dia bisa mengatasi sendiri, dia bisa melawan sendiri. Terus dia ngopi, badi ngerokok, istrinya dicolek di apa? Sampai udah nggak kuat lagi istrinya marah, sampai dilawan 4 preman itu juntai. Kan? Kenapa aku nggak belain kamu? Kenapa aku nggak jagain kamu? Aku tahu kamu bisa bela diri. Iya, tapi gua butuh perhatian lu. Lu cinta ke agama gua. Sekalian sekarang gua pitesin juga lu gitu hari itu. Jadi bukan masalah dia jago tidak jago. Istri itu pingin dibela sama suaminya untuk menunjukkan suaminya cinta atau kagak, suaminya senang atau kagak, dia mau ngejaga atau kagak. Sama, bukan masalah Allah itu kita perlu bela atau tidak dibela. Allahnya udah hebat, luar biasa. Cuma kita tunjukkan kita benar-benar beriman kepada Allah atau tidak, kita mencintai Allah kita atau tidak. Kan itu sebetulnya Allah tidak butuh bantuan siapa. Ujung-ujungnya akhirnya selesai dari bangku kopi, satu uangnya dipitesin, yang kedua minta diceraiin. Kan akhirnya salah juga dia kayak begitu. Nah, jadi begitu. Jadi bukan Allah itu butuh bantuan, Allah lemah, tapi kita membantu menolong agama Allah, menolong Allah untuk menunjukkan apa Pak? Cinta kita, menunjukkan loyalitas kita, ya, al-wala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah butuh bantuan kita. Nah, jadi begitu. Nah, bagian daripada nikmat Allah adalah apa? Ditolongnya kita di dalam berdakwah, ditolongnya kita dalam menjalani kehidupan. Makanya kita butuh bantuan Allah, kita butuh pertolongan Allah, maka tolonglah agama Allah, bantulah agama Allah. Demikian barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Sudah masuk waktu ya? Tidak ada pertanyaan. Saudara Ali mau nambahin? Ayo cukup. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.